lagi kekasih-kekasih Tuhan, warga Jemaat Tamalate dimanapun Anda berada. Sebulan lagi perjalanan hidup yang kita tempuh di bulan Juli 2020. Hari ini hari pertama bagi kami, hari pertama bagi kita dalam bulan Agustus. Satu hari telah kita tempuh bersama menikmati kasih Tuhan dalam beraktivitas. Untuk kita menanti hari esok, hari yang Tuhan telah kuduskan untuk kemuliaannya bagi sukacita kita, untuk rindu berkumpul menikmati hadiratnya dalam ibadah minggu. Malam ini kita akan beristirahat, dan sebelumnya kita rindu pula untuk menikmati hadiratnya dalam kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Nya. Sebelum kita berdoa dan membaca firman Tuhan, kita mendengar dulu satu pujian yang akan dilantunkan seperti berikut ini. Selamat malam Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian. Pemazmur mengajak kita, berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, Engkaulah perlindunganku. Ya Tuhan, Engkau perlindunganku. Sejak masa mudaku, Engkaulah harapanku. Sejak dari kandungan, padamu ku bertopan. Jangan ku terbuang pada masa tuaku, Tuhan, jangan kau tinggalkan apabila habis dayaku, agar aku tak dicemooh, agar aku tak dibenci, karena hanya Tuhanlah perlindunganku. Ya Tuhan, Engkau perlindunganku. Engkau selalu kupuji, bersyukur tiap hari, karena karya-Mu Tuhan yang adil dan ajaib. Jangan ku terbuang pada masa tuaku, Tuhan, jangan kau tinggalkan apabila habis dayaku, agar aku
aku tak dicemooh, agar aku tak dibenci, karena hanya Tuhanlah perlindunganku. Ya Tuhan, Engkau telah mengajarku sejak masa kecilku hingga masa tuaku, supaya ku beritakan kuasa-Mu ya Tuhan. Jangan ku terbuang pada masa tuaku, Tuhan, jangan Kau tinggalkan apabila dayaku, agar aku tak dicemooh, agar aku tak dibenci, karena hanya Tuhanlah perlindunganku. Terpuji Tuhan melalui pujian itu, dan terberkati saudara-saudara kekasih yang memiliki talenta untuk setia memuliakan Tuhan kapanpun dan dimanapun Anda berada. Untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Dan sebelum kita berdoa, mari kita siapkan bagian Alkitab kita yang akan kita baca pada malam ini untuk menikmati hadirat-Nya. Bagian Alkitab yang akan kita baca dari Mazmur 131. Mazmur 131. Kalau semua sudah siap, baiklah kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus Tuhan untuk kita dituntun dalam membaca firman-Nya. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami kembali lagi hadir bersama-sama rindu menikmati hadirat Tuhan dalam membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus memenuhi, menguasai hati pikiran kami, terkhusus bagi hamba yang akan membacakan dan menguraikannya. Hikmat Tuhan kiranya melingkupi kami sehingga kami dimampukan untuk mengerti kebenaran Tuhan melalui firman yang akan kami baca, dengar, dan renungkan. Ya Tuhan, bersabdalah, karena sesungguhnya kami siap mendengarkannya. Dalam keampunan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Mazmur 131. Menyerah kepada Tuhan. Tuhan, saya ulangi. Menyerah kepada Tuhan, nyanyian Syara Daud. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku.
Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dan dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia, kata Tuhan Yesus, ialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Topik yang kita renungkan untuk malam ini, menyerah. Adakah di antara kita yang pernah melakukan sesuatu dan kemudian menyerah? Kalau menyerah, apakah alasan kita untuk menyerah? Ya, memang secara manusiawi ada banyak hal dan alasan untuk membuat kita menyerah, baik secara fisik maupun secara rohani. Dan itu membuktikan bahwa inilah realita kita. Inilah kemanusiawian kita. Inilah kita yang terbatas. Daud dalam Mazmur 131 ini mengungkapkan perasaannya. Perasaan yang terbatas. Kita tahu bahwa Daud dalam kekuasaannya adalah orang nomor 1 di Israel. Raja yang diurapi Tuhan. Orangnya adalah orang yang tidak mudah patah semangat. Tidak pesimis. Kalau membaca kisah hidupnya dalam Mazmur-Mazmur, bagaimana Daud dari awal seorang yang pemberani, bahkan terkenal tidak pernah pantang mundur di saat menghadapi musuh apapun. Binatang buas di padang, para serdadu-serdaru lawan tentara Israel pun tidak pantang mundur. Bahkan terkenal ketika mengalahkan Goliat. Tetapi dalam Mazmur ini, pengakuannya tentang Allah yang maha tinggi membuatnya mampu mengakui keterbatasannya. Pengakuan ini menampakkan ciri hidup Daud yang dapat menikmati hidup tenang. Bahwa dia mau merasakan ketenangan, dia tidak mau diusik dengan apapun. Daud mengakui keterbatasan dirinya, hidupnya. Pengakuan ini menampakkan bahwa sesungguhnya Daud ingin rindu, pengen menikmati ketenangan hidup. Seperti dia digambarkan dalam ayat yang kedua. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Menenangkan dan mendiamkan jiwanya itu dia gambarkan dalam sosok seorang anak yang baru disapi, ingin merasakan dekapan seorang ibu yang menggendongnya, ingin merasakan berbaring dekat seorang ibu yang memanjakannya. Demikian Daud menggambarkan ketenangan yang rindu dialaminya. Daud menyaksikan, menceritakan bagaimana pengalaman imannya dan
menyerukan hal-hal yang sama kepada umatnya, ke umat Tuhan. Dia mengungkapkan isi hatinya, berharaplah kepada Tuhan, hai Israel. Dan perasaan itu tidak hanya untuk sesaat, tapi seperti dalam kalimat berikutnya, dari sekarang ini sampai selama-lamanya, tak terhingga, tak terbatas. Sebagai orang-orang yang telah ditanggung oleh Tuhan dan ditebus oleh Tuhan, sepatutnya memang kita selalu berharap dan senantiasa menyerahkan diri kita pada Tuhan dalam hal apapun. Tidak memandang siapa orangnya, entah dia orang pemuda, orang tua, atau anak-anak. Anak-anak kita harus ajak untuk berserah pada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Tidak mengandalkan diri kita, seperti yang diungkapkan oleh Daud dalam ayat yang 1, aku tidak meninggikan diri, aku tidak tinggi hati, aku tidak memandang dengan sombong. Tidak melihat siapa-siapa dengan rendah, tidak meninggikan diri di depan orang. Oleh karena itu, hendaknya orang-orang percaya memperhatikan hal ini. Tuhan, aku tidak tinggi hati. Ini perasaan Daud yang terbuka di hadapan Tuhan, dan kalaupun Daud tidak terbuka, Tuhan tahu isi hatinya. Dan karena itu Daud menyatakannya seperti itu. Daud yang kisah hidupnya kita tahu bahwa dia orang yang selalu mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Sabar dalam menghadapi berbagai kemelut. Penurut, taat kepada orang tuanya, dan dalam keadaan apapun. Tidak menyerah dengan apapun, tetapi kepada Tuhan dia mengungkapkan dirinya sebagai orang yang tak berdaya. Tetapi kepada lawannya Daud tidak pernah kehilangan nyali. Semangat yang terus berkobar demi sebuah kebenaran, keadilan yang harus ditegakkan. Menghadapi situasi COVID-19, apakah kita akan mengatakan aku menyerah? Kita hanya bisa mengatakan aku menyerah pada Tuhan, tetapi kita tidak menyerah kepada situasi ini. Nah, karena itu mari kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Mari kita saling meneguhkan satu dengan yang lain. Bahwa dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, untuk segera kita kalahkan, mari kita saling menjaga. Tidak lalu kita mengatakan, oh aku sehat, aku kuat, aku kemana saja tidak masalah. Tapi salah satu cara untuk mengalahkannya adalah saling menjaga. Menjaga jarak, menjaga kebersihan, dan terus menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Juga menjaga hubungan dengan sesama. Meski kita tidak bisa saling berdekatan, tetapi dalam saling mendukung satu dengan yang lain, nyata di hadapan Tuhan. Jangan menyerah, tetapi menyerahlah dalam kuasa Tuhan. Karena itulah yang akan membuat kita mampu menghadapi apapun dalam kehidupan ini. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami menghadap hadirat Tuhan yang kudus, mengucap syukur atas perkenan Tuhan kami dimungkinkan menikmati hadirat Tuhan dalam membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan yang mengajarkan bagi kami untuk hanya menyerah di hadapan Tuhan dan tidak untuk yang lain. Kami mohon Roh Kuduslah yang akan terus menuntun kami, menopang kami, mengajarkan bagi kami bagaimana kami harus hidup mengandalkan Tuhan, sehingga kami tidak akan pernah menyerah dengan apapun,
tetapi hanya menyerah di hadapan Tuhan dengan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami, dalam segala situasi dan keadaan apapun yang kami alami. Terkhusus di tengah-tengah pandemi COVID-19, kami berharap Tuhan meneguhkan iman kami dan kami boleh saling menjaga satu dengan yang lain dan tidak akan pernah menyerah dalam memperjuangkan kehidupan bersama. Oh Tuhan, mengawali hari hidup kami, satu hari telah kami tempuh, hari pertama dalam bulan Agustus ini. Kami mohon tuntunan Tuhan, khususnya malam hari ini, malam penantian bagi kami untuk hari esok, hari yang Tuhan telah kuduskan untuk kemuliaan Tuhan. Kami mohon penyertaan Tuhan di dalamnya. Dan sebelum kami beristirahat, kami kembali mengakui segala keterbatasan kami, kekurangan kami, kelemahan kami selama sebulan. Jikalau kami telah melakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan, melakukan dosa dan kesalahan di hadapan Tuhan, oh Tuhan, ampuni kiranya kami dan layakkan kami untuk menerima kasih karunia Tuhan dalam Kristus. Sehingga dalam melangkah ke dalam bulan yang baru di 2020 ini, kami boleh melangkah dengan pasti dalam Tuhan dan selalu mempertaruhkan kehidupan kami dalam kuasa dan kehendak Tuhan. Semoga malam ini di saat kami beristirahat, kami boleh mengalami ketenangan, ketenteraman, kedamaian. Kuasa Tuhanlah yang akan meluputkan kami dari segala petaka dan mara bahaya dan bahkan sakit penyakit. Kuasa Tuhan pula lah yang akan menyembuhkan kami dari segala penyakit yang kami derita. Kuasa Tuhan yang akan menyembuhkan saudara-saudara kami yang masih bergelut dengan derita karena gangguan kesehatan, baik dirawat di rumah maupun di rumah masing-masing, atau sedang menjalani masa isolasi di mandiri atau karantina mandiri dimanapun. Juga kuasa Tuhan yang akan memampukan saudara-saudara kami yang sedang mengalami tekanan kehidupan karena pengungsian dan sedang berada di tenda-tenda pengungsian atau di tempat-tempat yang disiapkan pemerintah karena bencana alam. Kami percaya Tuhan yang akan memampukan mereka untuk tidak menyerah kepada kondisi dan keadaan, tetapi hanya mau menyerah di dalam Tuhan dengan mempercayakan seluruh hidupnya dalam kuasa dan kehendak Tuhan. Kami mohon Tuhan berkenan memberkati semua bantuan-bantuan yang sedang diperuntukkan bagi mereka, baik yang dikoordinasi oleh pemerintah maupun oleh lembaga-lembaga sosial lain ataupun bantuan-bantuan secara pribadi. Semoga melalui semua itu pula menjadi wujud nyata dari kasih dan kemurahan Tuhan bagi mereka, untuk mereka sungguh mengaminkan bahwa sungguh Tuhan yang patut diandalkan dalam hidup ini. Oh Tuhan, juga malam ini kami terus memohon pimpinan Tuhan untuk pelayanan yang masih terus kami jalani dan lakukan melalui rekaman dan live streaming, baik hari ini maupun hari esok dan akan datang. Semoga semua sarana yang kami butuhkan selalu tercukupi dan terlengkapi dengan baik. Dan kami bersyukur satu persatu semua ini kami boleh benahi karena Tuhan. Dan semoga kami terus digerakkan untuk melakukannya demi kemuliaan hormat bagi Tuhan, sehingga jangkauan pelayanan yang akan kami lakukan bersama dengan anak-anak muda yang Tuhan karuniai talenta untuk mengupayakan pelayanan ini terjangkau kepada jemaat semua dapat terjalani dan teratasi dengan baik. Kami mohon Tuhan terus memperlengkapi tenaga-tenaga bunda ini agar terus saling melengkapi satu dengan yang lain, bekerja sama dengan baik dan mampu mengatasi pelayanan ini untuk menjangkau jemaat-jemaat di dalam kehidupan dan rumah tangga keluarga masing-masing. Oh Tuhan, diberkati cita-cita mereka, semoga apa yang mereka dambakan yang belum menjadi kenyataan, suatu waktu mereka semua dapat memperolehnya karena Tuhan. Tuhan berkenan memberkati orang tua yang juga selalu mendukung mereka, semoga selalu beroleh keadaan yang penuh sehat sejahtera. Kami mohon pimpinan Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada,
dalam segala situasi dan kondisi. Tua muda, anak-anak, semoga selalu dalam lindungan Tuhan. Diberkati anak cucu, orang tua sanak saudara yang jauh terpisah dari mereka. Kami percaya pimpinan Tuhanlah yang akan terus menopang kami semua masing-masing dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan rumpun keluarga. Kami berharap Tuhan menolong kami melewati semua ini, sehingga kerinduan kami untuk berjumpa dengan segenap keluarga kami, orang tua kami, sanak saudara kami, anak cucu kami, kapanpun dan dimanapun yang Tuhan kehendaki, semua boleh menjadi kenyataan masa datang. Tuhan, kami juga terus berdoa untuk pemerintah kami, semoga senantiasa dikaruniai hati yang bijaksana untuk sungguh-sungguh menjalankan pemerintahan ini dengan sebaik-baiknya, demi terwujudnya kehidupan masyarakat adil dan makmur menjadi dambaan kami semua, sehingga kehidupan kami selaku orang-orang yang Tuhan panggil dan pilih dalam Kristus sungguh merasakan kelegaan dan kebebasan untuk beribadah dan memuliakan Tuhan. Tuhan, dengarkan kami yang datang berdoa, mengucap syukur, memohon semua ini di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang juga telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, warga jemaat Melati dimanapun berada, sebelum kami pamit dari tempat ini, bersama dengan tim multimedia, izinkan kami untuk menyapa ibu bapak saudara-saudara yang ada di rumah atau dimanapun, untuk mengucapkan selamat memasuki bulan baru, bulan Agustus 2020. Doa dan harapan kami dari tempat ini, semoga ibu bapak saudara-saudara juga diperlengkapi dengan kesehatan dan kekuatan semangat baru untuk menempuh kehidupan ini ke depan. Dan malam ini sebelum kita beristirahat, tentu kita berharap semua adalah lindungan Tuhan, dan esok pagi kita boleh dibangunkan untuk bisa menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah minggu yang masih bisa kita alami melalui live streaming dari tempat ini untuk menjangkau kekasih-kekasih Tuhan dalam rumah tangga dan keluarga masing-masing. Nikmati selalu hadirat Tuhan dan rasakan berkat-Nya.